daftar, Lagi lagi antrian. interview Oh. sama Mungkar Nangkir. Oh, itu. Kalau jawabannya Oh. tepat, boleh dia langsung masuk neraka. Kalau enggak ya disiksa Heeh. kubur. Jadi kalau langsung tadi surah berarti Maryam enggak 71. Enggak, kalau jawabannya benar. Bu Kan ditanya dulu Mungkar Sophie. Nangkir, "Siapa Allahmu? Siapa nabimu? Napa kitabmu?" Kan gitu. La Nabi Husnil. Iya, itu cuplikannya. Sudah tidak bisa berbicara. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ya, disuruh syahadat lagi. Kok coba kok ngomong la ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Allahumma aktim. Allahumma aktim lana bil islami. Lana bil islami. Lana bil imani. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil. Ya, itu cuplikannya. Sudah tidak bisa berbicara. Jadi menurut mungkin saudaranya ya, Dondi Setan ini juga dia mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa lagi ya berbicara, jadi sudah kacau katanya otaknya atau pemikirannya, jadi udah tidak bisa berpikir lagi dengan baik. Waduh. Itu katanya ya. Karena apa kita tidak tahu, tapi memang yang pasti kita semua juga akan mati. Karena apa? Karena jawaban bawah nggak itu? nggak tahu ya. Kita semua juga akan mati karena yang punya roh mengambil. Kita hanya dipinjamkan roh, ya kan? Iya. Bapa di surga yang punya roh, ketika dia mau ambil maka kita ambil. Cuma masalahnya kita mati dalam keadaan bagaimana? Karena ada yang mati dengan tenang, ada yang mati dengan terburu-buru, Ya. ada yang mati dengan tergesa-gesa, Ada yang mati tidak karuan. Nah, tinggal yang mana yang kita itu mantap, itu yang tidak karuan tuh. kalau saya maunya matinya dengan tenang. Oh, Rest. Tenang. Iya, rest in peace. Kalau di dalam Tuhan Yesus pasti kita mati dengan tenang. Haleluya. Dan pasti kita kembali kepada Bapa dengan benar. tenang. Dan dalam tidur yang panjang. Nah, haleluya. Kalau yang ini mungkin mati dengan terburu-buru, tergesa-gesa dan tidak karuan, ini yang repot. Itu yang bahaya. Lupa lagi kunci jawabannya. Lupa makanya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke dalam topik, kita berdoa dulu. Silakan. Ada Pak Singa Yahuda, pasti dia masih dalam mimpi juga. Ada Rocky Gemblung, karena mungkin dia masih dalam tidur. Ya. Silakan Pak King David. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami naikkan puji dan syukur. Terima kasih atas segala rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Berkat penyertaan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan live dalam siaran Lidara Rewawa Channel edukasi yang Tuhan telah anugerahkan kepada hamba-Mu. Biarlah melalui channel ini Tuhan, banyak orang yang mengenal kebenaran, banyak orang yang boleh mendapat pencerahan. Oleh karena firman Tuhan yang disampaikan, ajaran-ajaran yang disampaikan adalah ajaran kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kami juga berdoa bagi mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan, mereka yang belum mengenal siapa Engkau sebenarnya. Biarlah Tuhan lewat pelayanan live Lidara Rewawa Channel ini Tuhan,
mereka juga boleh mendapat pencerahan. Tuhan Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang menjamah mereka dan memberikan mereka pemulihan, memberikan mereka kebebasan di mana mereka sedang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga mereka tidak bisa memahami ketika firman Tuhan disampaikan. Mereka benar-benar dalam keadaan yang buta rohani. Mereka dalam keadaan yang terikat, mereka tidak berdaya melawan ikatan itu. Karena itu Bapa, kami minta melalui kuat kuasa Roh Kudus, lawat jamah mereka. Biarlah selaput yang menutup mata rohani mereka gugur, dan mereka boleh melihat terang-Mu yang ajaib. Kami terus berdoa Tuhan, lawat Indonesia, lawat bangsa ini, lawat Tuhan supaya ada pemulihan terjadi, penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran terjadi di bangsa ini. Biarlah Tuhan melalui anak-anak Tuhan, melalui YouTube, channel-channel kekristenan, para apologet, anak-anak Tuhan yang terus memberitakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Biarlah Tuhan memakai setiap anak-anak-Mu, mengurapi mereka dengan urapan yang khusus, sehingga apapun yang diberitakan untuk kemuliaan dan kejayaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan live ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Dan kami berdoa segala perangkat yang dipergunakan dalam live ini, baik komputer, laptop, handphone, sinyal, StreamYard, cuaca, udara, arus listrik, semua tidak ada mengalami gangguan. Tuhan berikan damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah di tengah-tengah siaran ini. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu siaran ini, baik serangan-serangan melalui ilmu santet, ilmu sihir, apapun bentuk serangan yang dirancangkan di dalam nama Yesus kami hancurkan. Kami percaya nama di atas segala nama, nama yang maha sakti, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami dilindungi Tuhan. Kami disertai dengan bala tentara surgawi. Bapa, kami serahkan semua acara sore hari ini, Engkau sertai sampai akhirnya dengan sempurna. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, sehingga apapun yang disampaikan semua berasal dari Tuhan. Semuanya untuk mengedukasi, baik kami yang ada di room, di live chat, maupun dimanapun berada, setiap orang-orang yang bisa menyaksikan siaran ini pada sore hari ini, Tuhan melawat kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, dan kami naikkan ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, luar biasa. Pertama-tama sebelumnya saya pribadi mengucapkan berbela sungkawa, dan semoga Koh Agus Setan husnul khotimah dan diterima di sisinya. Dan saya yakin saat ini sudah ada di samping Allah SWT. Tetapi harus diingat karena mereka mempercayai siksa kubur. Kita nggak tahu. Wallahu alam bisawab. Sekali lagi, semoga Koh Agus Setan husnul khotimah. Ya. Baik, jadi saya mendapatkan videonya bahwa 10 hari lalu Koh Agus ini mengunggah video, dia akan mengencingi Biblos 10 hari lalu. Apakah itu sudah terjadi? Saya nggak tahu. Tetapi videonya ada seperti ini. Di dalam akunnya dia sendiri dengan judul ini. Dengan judul ini, ya, judulnya kencingin Boblos dan Ucus Yuks, gitu. Ini judulnya. Kita lihat. Ini judulnya ya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Tapi di dalam tulisannya dia mengatakan kencingi Boblos dan Ucus yuk, gitu ya. Nah ini dia live-nya ya.
Ini 10 hari yang lalu. Ya, hanya begitu saja ya. Tapi tidak ada tindakan apa-apa kayaknya ya. Mungkin hanya majang aja ya. Ini dari akunnya Agus Setan ini ya. Jadi 10 hari yang lalu dia membuat itu, dan kemudian beberapa hari lalu juga dia mengunggah ini. Dia rupanya berjualan juga ya, berjualan online. Nggak tahu apa ini ya. Kita lihat ya dia sebelum itu ya. Ini dia. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad ali wa ashabi. Ini nggak mau begitu ya. Saya rada bingung juga ya. Dengan rahmat dari Allah. Mengapa tahun lalu anak saya ini dititipkan di sekaligus dia ini nggak mau begitu ya. Saya rada bingung juga ya. Dia sekaligus mereview atau mengungkapkan tentang kejadian anaknya yang dicabuli ya katanya oleh oknum pendeta, di mana tempat dia menitipkan anaknya. Karena waktu itu berapa hari lalu ributkan gonjang-ganjing tentang anaknya. Sana, dan saya lihat juga mereka baik hubungannya, tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan kalau telah terjadi sesuatu gitu ya, persoalan maksudnya. Pernah suatu ketika saya mau titipkan karena ya waktu itu saya sedikit kewalahan ya, karena di samping juga apa namanya ini apa ya? Ini DS ini sebenarnya family. Ini apa pit snakey ya? Nah ini ya. Nah DS ini dari istri kan, malah kena begitu kan. Nah ini yang memang mas saya pun juga baik, sakit itu. Ya itu ya. Jadi dia review itu ya kejadian itu. Tapi sebelum kita masuk ke topik, kita baca dulu firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang paling utama. Kita baca dari Markus 3 ayat 28 dan 29. Apa yang dikatakan Alkitab? Apa yang dikatakan Alkitab di dalam Markus? Ya, di dalam Markus 3 ayat 28 29. Ya, karena Alkitab ini ya dan amin ya. Markus 3 ayat 28 29, aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jika ada manusia yang menghujat Roh Kudus, jangan sekali-kali, ngeri jika jatuh ke dalam tangan Tuhan yang Allah yang hidup. Lukas 12 ayat 10 juga. Ayat 9 ayat 8 sampai 10, Lukas 12. Kita baca Lukas 12 ayat 8 sampai 10 mengatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. 9, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah.
10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jangan sekali-kali menghujat Roh Kudus. Jangan menghujat Trinitas. Jangan menghujat Tritunggal yang kudus. Karena sudah dikatakan Besem Ha'av Fehaben Feruah Hakodes Ha Elohim Ehad. Bismil Ab wal Ibn wal Rahul Kudus Ilahun Wahid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa. Itulah Trinitas yang kudus. Jangan menghujat. Jangan menghujat Roh Kudus di dalam Trinitas dan Tritunggal. Itulah Tritunggal yang kudus. Jangan sampai. Karena apa? Jika menghujat Roh Kudus seperti ini, seperti contoh ini, maka tidak akan diampuni. Dan pasti kematian kekal yang ada. Karena apa? Karena menghujat Roh Kudus. Kita lihat. Karena dia menghujat Roh Kudus. Bagi saya nggak masalah. Ini nggak punya adab. Nggak punya adab. Dia namanya diundang mungkin atau acara apa ya pasti ikut-ikut saja. Ya. Tapi saya kira ini tidak bermoral. Tidak bermoral, tidak beradab kan. Harusnya dihargai, ya. Hargai orang, kampret. Memang Agus Setan ini live-nya mengerikan. Potong kepala, halal darah, ngeri. Kamu ini agama kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini, ya. Bajingan tengik kalian ini. Jangan begitu atuh. Ya mentang-mentang Bu Risma mau terima. Ini kalian melukai perasaan umat. Perasaan umat kalian dulu. Jangan begitulah. Justru kalian itu tunjukkan. Kalau saya dulu begini ya, udah selesai acara ritualnya. Bupati masuk, ketika kami pun berdoa secara umum, enggak dalam nama Tuhan Yesus itu kan tadi seperti itu, wah luar biasa. Enggak, paling kami berdoa secara umum. Terima kasih ya Tuhan, kalau acara ini sudah berjalan dengan baik, dan juga pejabat, bupati, sekretaris, ya, dan seluruhnya hadir, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tidak menyebut nama. Itu tadi puncak keimanan kalian itu, kalian cakokin kepada orang itu, kurang ajar itu namanya kalian itu ya. Bajingan tengik kalian itu ya, bajingan agama kalian itu ya. Nggak begitu saudara. Apa ini mau ini ya, kalian ini terlalu lebay, kalian ini lebay ya. Apa lagi Pak? Silakan. Oke, ya nonton video dulu. Ini tumpang tangan loh bang, saudara. Ini Masya Allah, ini mah melanggar etika banget saudara ya. Ini hal-hal yang tidak patut ya. Hal-hal yang kepahitan dasmu ya. Ini tentang pas kesalahan kalian ngomong kepahitan. Itu saya Ibn Ibrahim itu karena kasih karunia ya. Melupas kesalahan katanya. Jadi mengerikan saudara ya, ini mau paksakan diri saudara ya. Model-model begini nih oligarki agama, sekali lagi saya katakan mau oligarki agama ya, mau paksakan terus saudara. Makanya ya kalau udah berdiri kayak di Aceh, syariat Islam itu harus dipertahankan ya, untuk membentengi orang yang gila ini, anjing-anjing gereja ini saudara. Ini kaum bangsat ini saudara yang tidak punya aturan, sementara kita disuruh buat aturan. Yang namanya Bu Risma ya, itu mengarah kepada baptisan Roh Kudus sebetulnya. Oke, baptisan. Ini sebetulnya tidak etis, saudara ya. Tidak etis, lebay. Tidak bermoral, ya. Paksakan diri terus mereka. Ya, ini saya nanti saudara bisa lihat di channel Ustadz Laude ya, di Sahabat TV ya, Sahabat TV.
Kan saya munculkan karena nggak pakai laptop, laptopnya masih mau diperbaiki. Oke, transfer buat Agustan. Saya putarkan sedikit ya. Biar bisa. Jadi dia mengatakan ketika ada pendeta berdoa tumpang tangan ke orang itu tidak benar, dan itulah kerjaan katanya anjing-anjing gereja. Itu yang dia katakan. Oke, kita lihat lagi, kita review dulu sejenak bagaimana kok Agus setan ini bertingkah laku. Ramai terdengar, dan lagi-lagi tidak dalam konotasi positif. Ini menyangkut seorang mualaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya? Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya. Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Kenapa Agus melakukan itu? Nggak jelas juga sih. Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Ada berbagai video yang menunjukkan bagaimana Agus terbaring dalam kondisi tak berdaya di rumahnya. Dari tanda-tanda fisiknya, ia seperti terkena stroke. Sebagian orang dengan sinis bilang, jangankan sebulan, baru beberapa hari saja setelah ia mengumumkan penghinaannya terhadap Alkitab, ia sudah terkena stroke. Pertanyaannya, apakah memang sakitnya Agus terjadi karena sikap menantangnya itu? Jawabannya tergantung. Anda menggunakan pendekatan rasional atau spiritual dan supranatural. Kalau jawaban rasionalnya ya Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu pun dia sudah menderita semacam tanda-tanda stroke. Agus sendiri terkenal sebagai pekerja keras yang seringkali tidak cukup istirahat. Dalam videonya dia juga bercerita tentang nasihat dokter yang memintanya untuk tidak memaksakan diri. Orang yang sudah terkena stroke kan memang bisa berulang stroke-nya kalau dia tidak menjaga diri. Jadi ya normal-normal saja. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi spiritual, hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab memang adalah buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memang memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari. Akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan menjawab tantangannya. Ya, itu ya. Tuhan menjawab tantangannya. Makanya saat ini dia sudah bersama-sama Tuhannya. Ya, katanya sudah bersama-sama Tuhannya. Tapi kita lihat lagi bagaimana keadaan dia. Dan kita lihat sewaktu dia menjadi pendeta. Pendeta muda yang baru praktek. Bukan pendeta yang sudah menggembalakan jemaat. Tapi sebagai pendeta praktek. Dibuang ke Babel. Firman Tuhan katakan ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dia bertanya-tanya kenapa saya dibuang? Kenapa saya di dalam tempat ini? Tapi satu hal katakan, supaya engkau tidak mati oleh karena pedang, supaya engkau tidak mati karena kelaparan, dan supaya engkau tidak mati karena penyakit sampah. Dan sama saudara, ketika Tuhan tempatkan saudara di sini, saya mau katakan bahwa saudara sekalian, Tuhan tidak menginginkan bahwa saudara mati oleh karena pedang, oleh karena penyakit sampah, oleh karena kelaparan, oleh karena apa yang telah saudara perbuat. Amin. Amin.
sampai detik hari ini saya boleh ada dan saya boleh melayani sebagai hamba Tuhan karena kemuliaan Tuhan. Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Amin. 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 Halal darahnya, ya. Catat halal darahnya, halal darahnya, ya. Catat halal darahnya. Pokoknya saya nggak mau balas, saya terlalu pusing. Saya hanya mau memperingatkan kepada Rudi Layar Teknologi. Ya. Jika dalam waktu 7 hari mulai sampai saat ini, ya, Anda tidak memberi atau minta maaf, ya, kepada umat Islam, ya, saya menyerukan sekali lagi. Jika tidak minta maaf, saya menyerukan, ya, kepada seluruh mujahid yang ada, cari Rudi sampai dapat, ya. Cari Rudi sampai dapat. Kamu saja nantang darah saya halal loh. Kamu saja bilang darah saya halal loh. Betul. Darah saya halal loh. Oh enggak, bukan. Berarti kamu biadab. Itu sepak terjangnya. Dan kita lihat saat waktu dia terakhir kali. Alhamdulillah. Lumayan. Udah berapa hari? Udah berarti berapa hari ya? Dari malam Jumat. Minggu lagi. Udah lewat dong. Jadi memang kemarin itu sebetulnya nggak boleh kerja dari ada video Pak bikin itu kapan tuh? Ini Bible terus juga baru tahu tuh videonya itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible terus Bapak ketukin itu kapan itu? Itu tanpa lagi buat video terakhir itu yang luar biasa itu darah tinggi naik gitu. Kok bikin itu karena marah sama teman? Iya, saya lihat itu terlalu mah itu. Itu Bible-nya mana Pak? Ada itu udah lama pakai itu ya. Ini nggak ada isinya nih Pak? Iya. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan, udah masuk Islam. Ya sebenarnya bagaimanapun kok di Islam itu kita diajarkan untuk menyeru kepada orang lain. Itu keadaan terakhirnya ya. Jadi ini. Nah, ini adalah dari pernyataan dari saudaranya mungkin Dondi Setan. Ini berapa jam yang lalu? 3 jam yang lalu. Ya, 3 jam yang lalu. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Ini dari Dondi Setan ya. Dari channelnya ya. Ini innalillahi wa innalillahi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Ko Agus An. Semoga dilapangkan kuburnya. Kalau ke lapangan nanti besar-besaran bingung lagi. Diampuni khilaf dosa dan kesalahannya. Insya Allah husnul khotimah. Diberikan Jannatul Firdaus. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Ya, artinya Allah menggenggam jiwa seseorang ketika matinya dan menggenggam jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia menahan jiwa orang ini bla 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 bla. Az-Zumar tanda bagi nomor 42. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia masuk surga katanya. Ya. Ini beberapa jam yang lalu ya. Ya, di sini dikatakan ya. Ali darah.
Ya. Itu Agustan itu sedang menjalani surah Maryam ayat 71. Gitu ya, oke. Ya, jadi itu. Nah, yang saya herannya, dia kan sudah mu'alaf dari 2021. Tetapi kenapa harus disyahadatkan lagi? Berarti dia sudah keluar berarti waktu itu ya. Karena apa? Karena ternyata dimu'alafkan lagi. Kita lihat. Dia sudah masuk Islam dan bersahadat tahun 2021. Ya, Maret 2021. Baru 2 tahun. Ngeri. Baru 2 tahun sudah ngeri ya keadaannya. Nah, dia disahadatkan lagi. Pak Agus. Bagus. Kok coba kok ngomong la ilaha illallah. Coba. La ilaha Rupanya sudah tidak bisa, saat-saat terakhir sudah tidak bisa bicara lagi dia. illallah. Allahumma aktim. Oh, masih bisa ya? Allahumma aktim. Lana bil islami. Lana bil islami. Lana bil imani. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kondisi Koko sebentar lagi masuk ICU, otak Koko sebelah kiri tergenang darah. Koko harus ikhlas, ini cara Allah gugurkan dosa. Kalaupun Koko harus dipanggil Allah, harus siap. Kalaupun Allah panggil Koko sekarang juga harus siap. Ya. Janganlah sekali-sekali Koko mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya pastikan Koko Islam. Saya nggak tahu umur kapan, bisa juga saya duluan, tapi kondisi Koko udah kritis, setengah otak Koko sudah tergenang darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi ini kondisi terakhirnya. Ada ya orang lagi kritis malah diomongin begitu ya, luar biasa. Ya, sebelum kayak mirip ini, mirip ke muminya Firaun ya. Jadi sebelum dijemput oleh malaikat Israel, pencabut nyawa, dan Munkar dan Nankir sudah siap bertanya nanti. Ini kondisi terakhirnya. Di Agustan, Pak Agustan sekarang kritis. Akhirnya sudah mulai diambang sakaratul maut. Benar, dia pernah berbuat salah. Tidak ada satu anak Adam pun yang tidak berbuat dosa dan salah. Jadi, dan dia sudah menyesali, sudah bertobat. Saya yang melarang dia untuk kembali bermain medsos. Bagaimanapun dia saudara kita seiman. Kita doakan semoga Allah beri kesembuhan, dan sakit adalah cara Allah gugurkan dosa. Dan mudah-mudahan kalaupun dipanggil dalam keadaan sudah iman. 46 tahun usianya. Dan sakitnya itu untuk menggugurkan dosa. Jadi kalau ada yang mau menggugurkan dosa, silakan sakit seperti ini supaya digugurkan dosanya. Ya, itu kan saya kan ikut katanya, itu kan katanya. Jadi ya begitu ya. Itu saat akhirnya malah ketawa Rogi Gemblung. Itu katanya. Jadi untuk menggugurkan dosa maka sakitlah. Supaya seperti itu, maka gugur dosamu. Ya, sekali lagi innalillahi wa innalillahi rajiun. Wassalam. Ya. Jadi itu ingat saudara-saudaraku di live chat, jangan sekali-kali menghujat Roh Kudus. Engkau akan merasakan seperti yang sudah kita. Memang kematian pasti akan datang kepada kita. Kapan waktunya Tuhan mengambil, tidak ada yang tahu. Tetapi haruslah kita mati di dalam
Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada saat ini. Itu janjinya. Pegang, jangan sampai tersesat. Seperti yang dikatakan di Lukas 12 ayat 8, 9, 10 dan seperti yang dikatakan Markus 3 ayat 28 sampai 29. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak King. Ya, terima kasih Kali Darah. Ya. Jadi kalau saya lihat semua ya, orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus, mereka tidak langsung mati, tetapi mereka mengalami penderitaan yang amat sangat hebat. Seperti nabi palsu dong Pak. Ya, Seperti nabi palsu dong. ya, kita melihat Ahmad Dedat, gurunya Zakar naik, Zakar turun, Zakar bengkok. Berapa tahun ketika dia menghujat Tuhan Yesus, menghujat Roh Kudus. 9 tahun dia lumpuh, tiba-tiba lumpuh total. Dari leher sampai ke bawah kaki, ujung kakinya tidak bisa bergerak. Dan dia berteriak-teriak kesakitan selama 9 tahun. Dan matinya sangat mengena sekali. Saudara, kalau dibilang satu orang saja, mungkin kebetulan. Ada lagi saudara, seorang hajah di Indonesia yang katanya mualaf. Setiap dia berkhotbah, dia mengaji, dia menyampaikan pidato, dia menghujat Tuhan Yesus. Suatu ketika, waktu dia pulang dari habis menyampaikan khotbah menghujat Tuhan Yesus di dalam perjalanan, mobilnya menabrak truk. Dan semua di mobil itu mati binasa. Kebetulan? Tidak. Ya, kita lihat Agustan, ada satu video yang dia menghina Roh Kudus, dia bilang roh kodok. Saya ingat benar itu, dia sama-sama dengan anak-anak di sebuah seperti hutan begitu loh. Dia mengatakan ini bukan Roh Kudus, ini roh kodok. Dan saya berdoa pada waktu itu. Tuhan jawab orang ini. Jangan menghina engkau lebih dari ini lagi. Ya, sebelum dia meninggal, 5 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, pendeta Risuri Lubis, pendeta Lubis berkata, Agustan, aku ampuni engkau karena engkau mengancam saya untuk membunuh saya, mau membunuh saya. Tapi sekarang aku mengampuni engkau. Ya, kemudian kita melihat hari ini pukul 6:16 dia mati dalam keadaan yang menderita. Banyak saudara, kalau saya mau buka satu-satu video orang yang menghujat Yesus mati menderita, banyak amat. Jadi saudara, jangan sekali-sekali Anda menghujat pencipta langit dan bumi. Ya, Anda akan berhadapan dengan dia. Orang Kristen kita nggak bisa bikin apa-apa. Tetapi Tuhan yang pegang napas hidupmu, dia berhak melakukan segala sesuatu menurut ukuran dia. Jadi kalau hari ini Anda masih hidup, Tuhan belum selesai dengan kisah hidupmu. Ya, jangan sekali-kali kita menjadi manusia yang tinggi hati dan sombong. Lalu kita menghujat Roh Kudus, kita menghujat Tuhan Yesus. Kita menghujat Bapa di surga. Ingat, sebelum Al-Quran itu ada, Alkitab jauh sudah ada terlebih dahulu. Taurat sudah ada terlebih dahulu. Penciptaan langit dan bumi sudah ada sebelum Allah SWT datang ke bumi ini melalui Jibril memberitahu kepada Muhammad. Jadi penciptaan langit dan bumi sudah selesai ribuan tahun yang lalu. Sekarang Anda sok-sok merasa besar di Indonesia, merasa hebat, merasa mayoritas, lalu Anda menghina Tuhan kami. Anda lihat apa yang dihadapi oleh mereka yang menghina. Mereka mati mengenaskan. Bukan kami orang Kristen yang mendoakan. Kami selalu mendoakan mengampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi kalau Tuhan beracara dengan mereka, sebab ada firman Tuhan berkata, ngeri benar jikalau jatuh di tangan Elohim. Ngeri coy. Makanya jangan sembarangan menghina Tuhan Yesus.
Anda sedang dikasih kesempatan untuk bertobat. Ya, buktinya saya hina Tuhan Yesus nggak apa-apa itu, saya kentutin Alkitab. Begitu dia kentutin Alkitab, 2 hari kemudian selesai dia. Unfall dia. Coba nantang hari ini, saya mau nantang semua tuh. Kentutin lagi Alkitab atau kencingin, silakan. Jadi apa hidupmu nanti? Alkitab lebih dulu ada dari kitabmu. Muslim-muslim bertobatlah. Kerajaan Elohim sudah dekat. Begitu dari saya Palidara. Terima kasih. Lanjut teman-teman. Dara, lanjut. Kemiut dia Palidara. Oke, saya ya. Ada beberapa kriteria Ya, bahasa. silakan Bagi sebentar. Rocky Gemblung, si Lemerian dulu, habis itu. Iya nih main lengkap aja nih, nafsu bener. Kayaknya nih sama Agustan nih. Lemerian dulu. Oh, Rocky Gemblung udah. Iya nafsu bener kayaknya Rocky sama si Agustan nih. Curiga nih. Iya. Silakan. Salam-salam, selamat siang semua, selamat sore. Pak Lidara bisa tolong dibukakan 1 Timotius 1 ayat 20, Pak. 1 Timotius 1 ayat 20. Oke. Wah. Lemerian hebat nih. 1 Timotius 1 ayat 20. Oke. 1 Timotius 1 ayat 20. Iya. Oke. Ya, silakan. Itu. Belum muncul, Pak. Berapa itu? Udah. Pasti banget dengarnya. Ini si Ya, si Hellboy ini. Catur kali ya. Hellboy lagi main itu, Ya. dia kapal selam, lagi di dalam kapal selam dia. Kapal selam di neraka itu. Ada Iya, suara 1 neraka Timotius gitu. 1 ayat 20. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi Agustan ini memang sedang diserahkan kepada iblis. Tapi karena dia nggak bertobat dan malah membuat cerita-cerita anaknya dilecehkan, terus dia bikin video lagi mau mengejingi Alkitab, ya akhirnya karena tubuhnya nggak tahan, ya akhirnya wassalam gitu. Jadi sebenarnya bukan Tuhan lagi, Tuhan malah lagi menegur dia, tapi karena dia nggak mau tobat-tobat, tubuhnya nggak tahan, yang bikin dia wassalam ya karena tubuhnya nggak tahan menahan penderitaan kan gitu. Dan ini menurut saya bisa menjadi pelajaran bagi para penghujat yang menghujat Allah yang benar. Ya, jadi saya teringat Pak sama satu ucapan dari film legenda Pak, musuhnya Van Damme yang bernama Chong Li. Dia berkata, "You are next." Jadi bagi para penghujat, kalau masih melakukan penghujatan, ya you are next. Gitu aja Pak Lidara, lanjut. Iya, oke. Sebelum kita lanjut, kita baca dulu lagi. Kita baca Alkitab kita. Yudas 1 mengatakan, ya, Yudas 1 ayat 3 dan 4. Kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hati-hati. Hati-hati. Waspadalah orang-orang yang menyelusup di tengah-tengah kamu. Karena You are orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya. Silakan Pak Wahyu Ilahi, habis itu baru Rocky Gemblung. Silakan.
Iya, shalom. Shalom semuanya. Ya, yang pertama ya turut ya berduka cita dulu lah ya dari keluarga yang ditinggalkan kan begitu. Jadi apapun yang terjadi ya dia tetap manusia ya, dan ya kita mendukung apa yang menjadi keimanannya ya, itu yang pertama itu. Yang kedua yang menyikapi sepak terjang beliau ya tentang Alkitab ya. Ya, itu sesuatu yang kita bisa lihat ya. Banyak firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang meninggalkan Tuhan itu bukannya semakin baik tapi semakin jahat itu ya. Saya sedang cari ayatnya belum ketemu ini, lupa di mana itu. Dan kita bersyukur ya, bersyukur orang Kristen harusnya Bang Wahyu bersyukur, yang tentang bersihin rumah, yang 7 setan lebih jahat. Dia kan sama Iya. tuh. Dulu yang terima Tuhan, Iya. terus ya berpindah malah makin parah keadaannya. Hujannya Iya. makin waduh. Ya, Lanjut, ini Pak. saya akan marah kepada teman-teman yang ada di room ini kalau tidak bersyukur. Ya kan, karena janjinya kan dia akan bertemu dengan bidadari dan akan ininya berdiri berapa 70 tahun ya, yang selalu perawan itu. Ada montok. Iya, kalau teman-teman nggak bersyukur, iri teman-teman nih pasti nih. Kita bersuka cita dong. Lemerian kayaknya pengen tuh 72 bidadari. Malas Bu, transparan. Transparan kayak buru-buru. Oh iya. Parah kalian yang parah. Gitu ya, jadi awas saya ancam bener teman-teman nih kalau nggak mendukung dan bersyukur ya. Agustan sudah bertemu dengan 72 dan akan mempraktekkan ya untuk berapa yang cus balik lagi perawan cus gitu ya. Bawa kunci jawaban nggak itu Pak? Perawan suci atau perawan bernoda, Pak? Gimana sih? Ya itu Allah walam bisawab. Terus aku juga agak ini ya kurang sependapat dengan si saudaranya itu siapa, Donditan atau siapa itu, bahwa semua keturunan Adam berdosa. Satanya Adam yang mana, kan begitu loh. Kalau Adam yang diserupakan ya nggak ada di dalam Alkitab, di dalam kitab iman samawi yang benar baik di dalam Yahudi ataupun kekristenan yang sumbernya memang dari bangsa Israel, nggak ada namanya Adam alaihissalam, itu nggak ada itu. sampai kepala botak juga nggak akan ada. Nah ini Adam yang diserupakan, jadi silahkan ya Adam yang di sana, silahkan Musa yang di sana yang ditampar disambar petir nampar malaikat, silahkan ya. Jadi intinya begini teman-teman ya, intinya saya meninggalkan iman saya yang dulu ya, keyakinan saya itu Islam itu, saya tidak pernah membenci itu. Justru saya mengasihi saudara-saudara saya mengasihi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, manusia yang namanya manusia, bahwa dia sudah terlalu jauh meninggalkan kebenaran itu. Karena yang diimani hanya bacaan, ya. Kenapa saya semakin mengasihi? Betapa ngerinya. Ya, dia mencari Tuhan ternyata mendapat Tuhan yang lain, itu loh. Saya mengasihi, jujur saya tidak pernah membenci itu. Justru saya ketika menerima kekristenan, ya, mengenal Tuhan Yesus, justru saya mengasihi. Buktinya apa? Saya selalu ketika saya berdiskusi atau debat atau apapun ya, baik offline atau online, saya katakan, saya memberitahu lu ini lu, aku belajar siang malam yang ngeluarin duit dan semuanya itu untuk memberitahu bahwa apa yang kamu imani, kamu yakin itu tidak pernah ada. Itu cerita gombal gambul gitu loh. Kalau nggak percaya ya buktikan. Ya ini semua ada Bu Sofi, teman-teman Pak Lidara, King David, kita bisa buktikan itu cerita gombal gambul yang di sana kamu imani itu nggak pernah terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Nah itu apa? Dongeng namanya. Ya demikian teman-teman ya, kita tetap harus mendukung. Awas ya, Wahyu lain ngancam kalau nggak bersyukur kalau Ko Agustan udah ketemu 72 bidadari. Katanya loh itu sesuai perkataan Ustadz. Terima kasih, Tuhan berkati. Benar gitu Mas. Silakan Rocky Gemblung 2 jam.
Biar puas dia, biar puas, Pak. Saya tidak akan mengucapkan turut berbelasungkawa berduka cita, enggak, Pak. Ya. Karena saya amini, mengucapkan apa? Amin ya, amin. Bukan. Apa yang diinginkan sudah tercapai? Enggak, wassalam. Ucapan saya kepada dia wassalam. Ya kan aku kepada keluarganya, Mas Bro. Kalau kepada dia ya wassalam. Wassalam. Kita nggak ada masalah dengan keluarganya. Dengan dia kok. Wassalam. Karena dia nantang Tuhan. Wassalam. Aku juga tidak mau kalah dengan ayat-ayatnya Pak Ilahi. 2 Petrus 2 ayat 2-3. Wah, mantap enggak? 2 Petrus 2 ayat, ya sebentar. Dulu. 2 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Oke. Kita baca dari Rocky Gemblong. Wassalam. Wassalam, Tuhan sholat. Silakan. Sudah muncul. Ya. Nah, sudah. Nah. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Mantap. Mantap. Gemblong. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini juga akan terjadi kepada si kaing-kaing. Percaya aja lah. Saya amini firman Tuhan ini. Aduh, ini gemeter. Saya jadi gemeter nih. Ini Pak. Saya bukan seorang teolog ya. Saya bukan seorang teolog. Saya orang yang sebetulnya lebih ke arah jenaka. Tetapi ketika saya membaca firman, hati kecil saya langsung ini saya pegang. Dan saya ini terucap tiba-tiba aja, Pak. Saya tidak sudah nggak lewat konsep, enggak. Ayat ini saya berpikir Agustan selama ini mencari membuat konten-konten untuk keuntungan dia kan, mencari keuntungan untuk cari sesuap nasi. Demikian juga si kaing-kaing. Percayalah, mudah-mudahan si kaing-kaing ini dengar suara saya. Ayat ini ditujukan kepada Anda. Hukuman tidak akan tertunda untuk Anda. Yes. Amin. Saya amini firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Tiba-tiba aja di dalam benak saya muncul nama si Kainama. Ketika saya membuka ayat ini. Berarti dia ingat sama Kainama. Dia teman kos, Pak. Teman kos. Kan teman kos zaman di Haifa, Pak. Iya. Di Haifa. Iya, di Haifa. Iya, teman satu alumni kayaknya ini. Iya, satu kos, Pak. Satu kos. Aku kan waktu di Haifa sama dia, aku ambil gamelan rohani kan, gamelan gerejawi di Haifa. Sementara dia ngambil jurusan dobologi. Sama. Dobologi, dia ambilnya dobologi, aku musik gerejawi gamelan di Haifa. Sama-sama dobol kan gitu. Dia dobologi gitu. Dobologi. Pembohong besar, pembual besar. Kalau orang Jawa bilang Pak itu dobol berarti pembohong. Dobologi pembohong besar lah. Formalin logi gitu, botol formalin logi. Bukan, dobol itu ngedebus apa namanya lah? Pembohong. Gedebus gitu, Pak ya. Iya, ngedebus, mitro ngedebus kan gitu. Itu dobologi, itu dipelajari. Kainama lulus Kamlaut waktu itu. Kamlaut dia di Haifa. Cuman ijazahnya dirampas katanya oleh tentara Mesir kayak apalah, terserah suka hati dia lah. Waktu nyebrang dari Haifa ke Yordania oleh penjaga petugas imigrasi Yordania dirampas. Karena tidak cocok. Iya. Komennya jangan terlalu ini Bang. Bang Rocky, komennya jangan terlalu pedas.
Ntar nangis-nangis lagi. Itu si Agustan, Cina itu yang batu beta. Gitu ntar keluar lagi, bunuh itu, banci itu. Banci, bunuh. Oh, Rian, kalau tisu, dengan kamu kan udah punya tisu lah, Merian. Gimana sih, kikir banget. kalau dengan gemblung, ya nggak mempan namanya juga gemblung. Jadi saya coba serius ya. Tadi saya tiba-tiba aja saya baca ini Alkitab ya. Kok ditunjukkan ayat ini? Ketika Pak Lidara tadi beberapa ayat-ayat itu kan dan saya juga ikut-ikutan buka Alkitab. Kemudian kok tiba-tiba muncul ayat 2 Petrus 2. Ya, aku pun baru tahu nih seumur-umur saya baca Alkitab. Dan tiba-tiba muncul juga, oh ini kayaknya ditujukan kepada para mualaf yang penghujat itu. Karena apa? Lebih baik si penghujat ini, ada firmannya, saya lupa. Lebih baik dia belum kenal Kristus ketika dia melakukan perbuatan itu, daripada dia melakukan perbuatan itu dia sudah mengenal Kristus. Hukumannya jauh lebih berat, lebih besar. Kalau dia memang belum pernah mengenal Roh Kudus, belum pernah ya, sekalipun, dan dia di dalam ucapannya ada hujatan, itu ternyata masih ada ampunan. Tetapi karena kalau orang sudah mengenal Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, sudah mengenal terus menghujat, bahkan hujatan itu untuk cari makan seperti kain nama, seperti Agustan, mohon maaf. Nah sekarang ya, hukuman tidak tertunda seperti di 2 Petrus 2:3 ini. Hukuman bagi mereka sudah tidak tertunda, sudah dinyatakan. Amin. Pada masa penghakiman nanti, mereka sudah dicatat, nggak ada lagi kata maaf. Mohon maaf lah ya, tidak ada kata maaf lagi. Ini yang ngomong bukan gemblung, bukan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan itu. Amin. Hukuman bagi mereka sudah ditentukan. Amin. Nah, ini tadi saya juga ikutin di Pavel. Si siapa tuh? Temennya itu sudah nyiapin tikar sudah disiapin. Sarung bantal, kain kafan kafannya sarung bantal. Teman-teman sebelah ini kan kalau meninggal kan jadi sarung bantal guling kan. Dari atas sampai bawah diikat kan. Kok ketawa, sarung bantal? Kayak lontong ya. Oh iya, lontong warnanya masih ada warna daun warna. Ini sarung bantal guling, Mbak. Oh, mantap. Atas diikat, bawah diikat. Dong, kayak sotis dong. Nah, Hani Kristianto lupa. Ya, ketika dia mengatakan ya mudah-mudahan diterima Allah bla 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 lah. Saya tidak mau nyebutkan ininya. Dia lupa bahwa kamus bahasa Arab tidak disertakan, Pak. Iya, jadi gini, waktu dia ini ditulis di tempatnya Dondi Setan, itu dia sudah menyiapkan kain kafan sama tikar katanya. Kita dengerin. Karena dia sudah menyiapkan. Kita dengar. Ini yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali ini dalam kasih-Nya. Saya mendapatkan kabar terbaru dari, kita lihat dari channelnya Ipung Atria dikatakan seperti ini. Ketika ditanyakan katanya dia sudah menyiapkan kain kafan untuk diikat atas bawah. Katanya. Kita lihat. Ini yang terakhir ya, pamit terakhir katanya ya. Kita lihat, kita baca sama-sama yang beberapa jam yang lalu baru diposting. Ya, kita lihat. Oke, ini ya yang ditulis di dalam Bung Atria. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 9 jam yang lalu. Telah meninggal dunia saudara kami, senior kami, seorang pejuang tak kenal lelah dan mualaf mantan pendeta Koh Agus Wijantotan pukul 6.15 tadi pagi di rumah sakit menyampaikan kain kafan. Foto 1 pekan lalu, tepatnya Senin 17 Juli 2023 kami berjumpa dengan perjumpaan tatap muka terakhir. Beliau menyampaikan bahwa sudah saatnya akan meninggal dunia. Oh, udah tahu dia karena udah didatengin mungkin ya. Dan beliau menunjukkan kepada saya 2 paket kain kafan,
tikar, parfum, beserta peralatan persiapan kematian lainnya, satu untuknya dan satu untuk ibunda beliau. Kok pakai parfum ya? Padahal kan nggak boleh. Masa ketemu mungkar dan nangkir pakai parfum wangi-wangian? Ketemu bidadari, Pak. Kalau bau kan nggak mau. Oh gitu. Sengaja dibeli sejak lama, lalu saat kami datang dikeluarkanlah dari dalam almari, saatnya untuk persiapan dipergunakan. Tidak akan mati. Tidak akan mati Kristen. Dia sudah mengatakan, tidak akan mati secara Kristen. Pada perjumpaan terakhir tersebut, beliau menyatakan bahwa 100% tetap akan berada di dalam iman Islam hingga ajal menjemput dan tidak akan mungkin kembali kepada kekristenan. Ya, semoga Allah memberikan kepada beliau surga Firdaus tertinggi, berkumpul bersama para nabi dan rasul. Woi, jauh amat. Nampak sehat paling puncak ya pada perjumpaan terakhir sepekan lalu, merupakan performa kesehatan beliau yang paling puncak, nampak segar, nampak mulai agak gemuk. Beliau sempat menyampaikan kepada saya akan berusaha kembali untuk berdakwah di bidang digital, YouTube dan Facebook dan lain sebagainya. Bertanya kepada saya bagaimana caranya, saya sampaikan akan lebih baik sehatkan dulu, nanti dakwah insya Allah mudah. Setelah perjumpaan terakhir tersebut, fisiknya mulai kembali drop. Sabtu tanggal 22 Juli kemarin tiba-tiba memori mulai banyak yang hilang. Oh, memorinya rusak, maksudnya ganti memori dia. Nabi dan Rasul. Aku dicampur aja ogah kok. Bukan, memori HP saya rusak, makanya saya ganti. Jadi baru. Kali Danang. Itu mungkin sudah bawa kepean jawaban pintu surga kali, Pak. Iya, mungkin Kali Danang kan pernah bikin live tentang ini contekan jawaban surga kan? Oh iya, ada. Ya lupa bawa bukunya. Jawaban siksa kubur. Tiba-tiba memori mulai banyak yang hilang, sering mengulang pertanyaan yang sama. Video call dengan saya, beliau menangis, langsung dibawa ke rumah sakit. Sempat menjalani scan otak, ada banyak genangan darah di otak. Ahad 23 Juli 2023, kami mengirimkan relawan dari Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia untuk selalu standby membersamai Koh Agustan selama di rumah sakit. Senin 24 Juli 2023 masuk ICU, sempat video call dengan saya dibantu oleh Ustadz Adi Max. Beliau masih mengamini doa-doa saya. Pada malam hari alat jantung mulai dipasang. Pagi-pagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang disampaikan oleh terakhir Pak dari saya. Ya, saya akan mengutip Pak ya, nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin. Mengutip dari ayat Al-Quran surah Maryam ayat ke-71, saya bacakan Pak ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Thank you. Oke, baik. Jadi sudah pasti ya. Sudah ditetapkan. Mari kalau begitu kita tanya sama Hellboy yang ada di neraka saat ini, apakah dia sudah berjumpa atau belum? Salam Hellboy. Kondisi terkini di neraka coba dilaporkan. Kondisi terkini coba live langsung Hellboy. Kondisi terkini apakah sudah melihat tanda-tandanya? Ada di sana? Hellboy. Woi, Hellboy. Woi, jangan lagi persiapan penyambutan Pak, jangan di ini sibuk Hellboy. Oh, Hellboy lagi sibuk, lagi persiapan. Kayaknya lagi urus administrasinya nih Pak, kayaknya Pak. Iya. Kalau gitu kita ke galeri 99 dulu. Hellboy lagi sibuk persiapan. Halo, Ibu. Pak. Ya, Ya, selamat malam. Ya, saya itu sekarang dia baru didaftar sama itu nongkar nangkir nih Pak. Didaftar apa sudah masuk ke nongkar nangkir? Belum kan? Belum dimasukkan ke belum. yang lah atau? Ya, belum. Nanti sudah masuk. Ya, berarti baru didaftar itu. Ya. Baru didaftar sama nongkar Ini nangkir. bukan didaftar. Lagi antrian. Interview sama mungkar nangkir.
Kalau jawabannya tepat, boleh dia langsung masuk neraka. Kalau enggak ya disiksa kubur. Jadi langsung tadi surat Maryam 71. Enggak, kalau jawabannya benar. Kan ditanya dulu bukan akhir. Siapa Allahmu? Siapa nabimu? Napa kitabmu? Kan gitu. Kalau jawabannya benar langsung masuk neraka. Tapi kalau jawabannya salah dikebukin sama mungkar nangkir. Gimana benar Bu? Orang udah setruk ngomong salah, digebuk nggak tuh Bu? Aku yang kasihan tadi kan dia Agustan katanya hilang memori. Nah ini aku khawatir. Aku khawatir kalau ditanya mungkar nakir nanti dia keliru jawabnya. Apa nama kitabmu? Nama kitabmu Sincan. Gebuk dia kitabnya itu bingung, Bu. Gua lupa nama kitab gua apa ya? Siapa nama nabimu? Gebuk lagi gublak. Aduh, gua lupa. Ya, makin pendarahan dah tuh otaknya. Kasihan gua. Kejam. Tadi bukannya tadi yang bacain katanya pendarahan dan memorinya sering error, bukan begitu? Sering lupa. Iya, bukan. Nah itu aku kan khawatir jadinya. Kalau ditanya sama mungkar nakir kagak boleh error loh. Gimana sih? Enggak, yang herannya dibawain tikar tuh loh, kayak orang kere aja. Bawa tikar. Bu Sofi, sebelum berangkat kan didaftar dulu. Kan saya bilang kan didaftar dulu, habis didaftar ditanyain. Kan persyaratannya kan ditanyain dulu, didaftar persyaratannya, terus interview. Enggak, ini Bu. Kayak kalau berbekal tikar itu kan kayak orang hilang, Bu. Dicolke gitu aja, dilepas gitu aja. Suruh cari penginapan nggak punya duit, ya terpaksa tikar. Tidur di tikar di trotoar. Kulino nonton layar tancap kui. Tawa aja nih Pak Ilahi ini. Kalau aku bilang sih jangan tikar sama itu, kasih itu buku kuis itu loh supaya bisa jawab mungkar nakir. Nih, lu kan sering lupa-lupa nih memori lu. Kasih ini lagi saya cariin. Lagi saya cariin biar Hani. Itu kan Hani kan dulu orang Kristen juga katanya. Hani tadi itu, jangan lupa itu si Koko ya. Si Koko Agustan. Itu kan memorinya hilang tadi, ya. Sering error sama Koko Ipung ya kan. Koko Ipung sama Koko Hani itu harusnya beliin buku kuis. Takutnya gue tuh mengkhawatirkan loh sungguh. Kalau ditanya mungkar nakir dia memorinya sering lupa, dikebukin sama mungkar nakir ditanya lolo. Betul nggak? Yang punya bukunya itu Pak Lidara, Bu. Yang punya buku itunya kepeannya, contekannya Pak Lidara. Ada. Ini saya lagi cariin nih. Di mana saya lupa naruhnya. Dia punyanya buku erek-erek. Dia ditanyain nanti yang keluar nomor-nomor lagi itu. Iya, lanjut. Ini pekerjaan nerakanya kemana sih pekerjaan neraka nih? Payah nih, lagi dibutuhin informasi dia ngilang. Ada apa, Bro? Aduh. Laporan langsung dari neraka bagaimana keadaan? Coba laporan langsung gimana keadaan di sana sekarang? Sudah datang belum? Rombongan. Neraka masih under construction, Pak. Lagi pasang jembatan sekarang. Oh, lagi pasang jembatan. Oh, belum lewat Siratul Mustaqim. Sudah toh? Enggak, Bu. Gini, Bu. Dahulu kan tertulis memasuki atau mendatangi, sekarang melewati, jadi pasang jembatan sekarang. Tapi kemarin aku dengar kena angin ribut jembatannya ambruk. Gara-gara kontraktornya yang masang jembatan Siratul Mustaqim itu korupsi. Iya, di neraka semua. Di neraka semua. Yang lewatin banyak, ambruk jembatan Sirotolnya. Itulah susahnya kalau kontraktornya penghuni neraka, Bu. Korup semua. Kan yang beres jembatan. Yang korup bikin jembatan itu kan tendernya menangin, dibangun di dua sisi, Bu, dari sisi neraka dan sisi sorga. Masih ada karpet Sulaiman, tadi malam udah dibahas Pak Lidara. Karpet Sulaiman kan masih ada. Bukan. Cuman gue bingungnya begini, teman-teman. Kenapa dari neraka ke sorga itu kalau di dalam hadis kan dari kiri ke kanan. Kiri neraka, kanan sorga. Jadi menurut mereka dari neraka ke sorga itu melewati jembatan. Gue jadi keingetan kayak dari Mall CP ke Taman Anggrek yang lewatin jembatan.
Wah, ketahuan Makanya orang gue tanya Jakarta Barat ini. sama RT 6. Dari neraka ke surga pakai jembatan. Lu kata dari mau CP ke Taman Anggrek lewat jembatan. Tim 1 ke tim 2 juga begitu, Bu. Ada jembatan. Tim 1 tim neraka, tim neraka. Gimana tim surga? Surga belum ada orang nih, masih kocong. Neraka gimana? Neraka panasnya auzubillahi min zalik, lagi musim summer nih. Ya, susah amat Bu lewat jembatan. Orang di Indonesia aja di dunia udah kenal lift Bu. Kenapa lewat jembatan sih? Loh, kan karena dari kiri ke kanan, Pak, bukan dari bawah ke atas. Gimana sih Bapak ini? Oh, travelator Bu, ya. Iya, Travelator Bu, yang kalau kiri kanan itu. Enggak, cuman aku bingungnya begini, kalau Idul Adha itu kan kalau mereka mempersembahkan kambing nanti ngelewati jembatan Sirotolnya naik kambing. Kalau mempersembahkan sapi ngelewati jembatan Sirotolnya kan naik sapi. Nah kan sapi kakinya 4 ya, mekangkang begitu. Nah itu talinya cuma 1. Gimana dia bisa akrobat begitu kakinya 4 itu kambing sama sapi? Mungkin berdiri kali bawa payung, Bu. Pernah lihat kan sapi berdiri bawa payung. Oh, sapi bawa payung. Enggak, gue cuma mikir-mikir begini, itu kambing kan kakinya 4 mekangkang begitu kan ya? Terus kan talinya 1 di tengah-tengah. Ya itu kan nggak bisa Iya melewati. kan Itu kok cuma kena titiknya kambing. kakinya kiri kanan Bu. Bukan, Ya, itu kena sapi. titiknya sekambing. Pas di tengah-tengah jembatan Sirotolnya. Terus kambingnya gegantung begitu. Gimana nih gue nggak bisa lewat katanya. Jembatannya tipis banget. Ya nggak sih? Perhatian kaum Adam. Nah, ini pengumuman nih. Apa nih? Pengumuman apa nih? Nah, ini. Si Sofia ya. Kok si Sofia masuk neraka belum sampai 5 menit, sebelum sampai 5 menit dicabut lagi dia. Nggak bisa, gue nggak mungkin masuk neraka. Yang masuk neraka itu yang kulitnya hitam-hitam, Bo. Nah, Agustan ini gue kagak ngerti nih. Kalau setengah hitam, setengah putih, atau setengah coklat, atau warnanya biru atau kuning. Nah, gue nggak ngerti dia masuk mana ini. Wanita cantik juga dicomot dari di neraka masuk surga. Iya, tapi syaratnya kan berpayudara bulat montok. Gosong di dalam itu. Bukan, syaratnya berpayudara bulat montok dan bervagina rapat. Nah itu yang bakal ditarik ke surga. Kalau body lu trepes kayak triplex ya, terus susunya nggak ada ya, cuman kayak tuples ya, tutup apa namanya, tutup gelas. Ya katakan lu tarik ke surga, Cong. Itu kunci jawabannya, lupa bawa kayaknya. Nah ini Udah lama Pak Palidara nih bahas ini. Ini lupa ngasih ini dia. Nggak ada kunci jawaban kok itu. Kunci bocoran apa? Pertanyaan alam kubur. Coba Palidara. Itu kunci jawaban. Bukan, pertanyaannya kan cuma 3 ya? Iya. Cuma 3 aja muslim pakai di ini ya, pakai harus pakai guide ya. tapi yang lucunya Bu, yang lucunya giliran Muhammad. Nah kalau Muhammad jawabannya begini Bu, lain Bu. Giliran Muhammad yang ditanya jawabannya pertanyaannya begini, bukan seperti yang ditanyain kepada orang-orang. Jawabannya kalau Muhammad yang ditanya begini nih, ada kok pertanyaan jawabannya mana dia ya. Giliran yang ditanya man rebuka, siapa Tuhanmu? Allah. Apa Pak? Man rebuka, siapa Tuhanmu? Allah. Terus kalau ditanya lagi man nabiuka, Ya kalau salah ucap teman kebukan. man nabiuka, siapa nabimu? Kalau orang lain gua gampang. ya, kalau yang orang manusia biasa kan nabiku Muhammad. Kalau giliran Muhammad sendiri Jawabannya beda. jawabannya beda Bu. Beda. Coba kita dengar Pak Lida. Jawabannya begini nih kalau Muhammad yang ditanya ya. Mana dia nih ya? Kalau Muhammad yang ditanya nggak pertanyaannya nggak begitu. Beda lagi. Beda. Itu ada kesalahan error, Pak. Kenapa? Kenapa si malaikat bisa tahu kalau si Kesalahan Muhammad error masih itu yang berbeda? artinya apa, Helbo? Kalau dia tahu kenapa dia nanya lagi? Makanya nih, Tangan si yang Allah itu. kita dengerin kalau untuk ke Muhammad pertanyaannya begini. Kalau untuk Muhammad beda sama yang lain, beda sama umatnya. Kalau untuk Muhammad begini jawaban pertanyaannya. Lah mana tadi ya? Aduh, udah.
Kalau mana tadi ya, lupa tuh saya. Kemarin ada. Iya. Nah ini kita dengar ya, kita dengar. Kalau pertanyaan kubur tentang Nabi Muhammad itu bukan man nabiyuka, bukan siapa Tuhanmu. Pernah tahu nggak? Atau selama ini kamu kira pertanyaan kubur tentang Nabi Muhammad itu akan berbunyi man nabiyuka, man rasuluka gitu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, enggak gitu. Kalau siapa Tuhanmu benar. Nanti pertanyaannya akan man rabbuka. Tapi kalau siapa nabimu, itu pertanyaannya nggak kayak begitu, teman-teman. Kamu salah kalau nyangka seperti itu, karena nggak gitu bunyi pertanyaannya. Jangan sampai kita masuk kuburan, pertanyaannya kok nggak saya perkirakan nih, di luar prediksi nih, jawabannya gimana nih? Nah ini makanya saya kasih tahu nih, bocorannya saya kasih tahu dari sekarang, biar ngerti jawabnya ya, saya kasih contekannya. Nah silakan dicari di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya memang akan berbunyi seperti ini, teman-teman sekalian. Ini saya dapat dari Sayyid Habib Umar bin Hafid yang bersambung dengan gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaannya akan berbunyi, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad bin Abdullah? Pertanyaannya, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Kurang lebih kayak, siapa Nabi Muhammad bagimu? Siapa Nabi Muhammad? Tuh begitu ya teman-teman, saudara-saudara. Jadi kalau Muhammad yang ditanyanya bagaimana pendapatmu tentang Muhammad, sama aja sama Bu Sofi. Bu Sofi ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang Bu Sofi, ditanya sendiri, jawab sendiri. Iya emang tolol banget. Bagaimana semongkar-mongkir tahu bahwa itu Muhammad? Bu Sofi itu bingungnya, itu riwayatnya dia cerita sendiri apa sahabatnya nanya, tapi kalau sahabatnya nggak mungkin, kurang ajar banget kayak nyumpain berarti kan. Tiba-tiba nanya, Nabi semua nanya kalau ntar situ tewas ditanya iya. Lu nyumpain itu, gua lu gitu. Iya makanya Muslim itu nggak pernah mikir ya, masa ada ya siksa kubur kayak gitu-gitu ya. Terus siksa kubur itu kan mayatnya yang disiksa, betul nggak? Mayatnya digebukin, terus mayatnya itu ditanya. Apa mereka itu enggak mikir gitu loh ya? Mana bisa mayat itu ditanya? Mayatnya didudukkan katanya di dalam kubur, kemudian ditanya, kalau jawabannya betul, tanah kuburannya itu dilebarkan katanya. Gobloknya. Ya. Bisa guling-guling lah. Iya. Lah terus tuh Muhammad, apa mungkin kalau itu dari Allah? Apa mungkin Allah tuh mengatakan nanti kamu ditanyanya ini loh ya? Aneh banget. Tapi Muslim tuh bisa begitu percaya ya, saya heran nih. Saya heran loh. Khotbah-khotbah yang konyol-konyol begitu itu kalau di gereja sudah kita lempar pakai tomat itu. Tapi di Muslim ditepuk tangan. Udah kosong gerejanya, Bu. Udah kosong iya. gerejanya. Unsubscribe. Iya, kenapa? Enggak masuk akal. Mereka tuh kalau dikhotbahin enggak pakai mikir ya. Ya. Bahkan saya pernah lihat itu salah satu ustadz siapa tuh yang katanya masih keturunan daripada Muhammad. Mengatakan begini, kamu tahu nggak kenapa Muhammad itu kalau berjalan dinaungi awan katanya? Si Bahar Smith tuh, bukan? Bahar Smith. Kemudian salah satu sahabatnya menjawab, dia cerita nih tentang hadis ini. Kenapa kamu kalau berjalan kok dinaungi awan katanya? Terus Muhammad mengatakan begini, kalau sampai awan ini pergi, matahari melihat sinar kegemilanganku, matahari itu akan tidak kuat melihat kemuliaanku katanya. Kok kayak gitu kok dipercaya dan itu otaknya di mana itu? Uteke. Ini kali Bu Sofi maksudnya tuh dia tuh Rain Man, Bu. Tahu kan Bu Rain Man, Bu, kalau di luar negeri yang suka bawa sial. Kalau ada dia hujan. Iya, dia cerita Muhammad. Dia cerita Muhammad itu bisa bicara dengan apa itu kijang atau apa tuh unta atau apa itu. Ya. Terus apa tuh batu itu bisa bicara. Untanya bahasa Arab, Bu. Tuh untanya bahasa Arab juga. Ya maksud saya itu kenapa mereka ketika diceritain seperti itu kok enggak mikir ya orang Muslim itu, saya tuh heran loh. Kan harusnya kan mikir, otaknya itu kan dipakai itu, apa mungkin itu, gitu loh. Semua aja diajak bicara kok Bu, gimana sih Bu? Terus saya tanya itu, Mungkar Nangkir itu ketika interview di alam kubur itu pakai bahasa apa pertanyaannya? Bahasa Arab. Bukan bahasa semut.
Oh, lah kalau orang Itali, orang Indian gitu mati ya digebuki muka nakir ditanya pakai bahasa Arab. Ya tambah ramudeng no orang India nih ya. Orang aku bahasa Arab gitu. Orang mudeng. Orang mudeng. Ngomong apa? Makanya dari sekarang belajar bahasa Arab. Iya mungkar nakir kan ngomongnya pakai bahasa Arab. Lagi ditanya itu ngomong apa? Kok orang mudeng. Enggak, jangan kan begitu Bu Sofi. Oke lah bisa bahasa Arab, tapi kalau giginya ompong kan udah nggak lancar Arab udah begitu. Ya, kalau udah ompong kayak begini, kayak Dani Siapa ditanyain. manrobuka? Bablah. Apa? Bablah. Kan ada giginya. Digebukin lagi mau muka nangis. Mana juga ya? Siapa nabimu gitu kan? Mamat. Aduh nggak bisa ngomong. Mengangkat mungkar nakir tensinya makin tinggi nih. Oke lanjut. Mana Pak videonya Pak yang kakek-kakek ditanyain Pak, yang kakek-kakek ditanyain. Bisa baca Pak. Iya. Cuman aku khawatir sama itu loh yang kena stroke, demensia tadi itu kan Agustan ini kan tadi kan memorinya sudah hilang-hilang itu sebelum meninggal. Pertanyaannya diulang-ulang. Lah kalau dia bisa pertanyaan. Lah kalau mungkar nakir pertanyaan diulang-ulang, sorry ya tidak ada ulangan, tidak ada remedi, kita mungkar nakir kecil. Ada ketok. Ketok. Lah ketok makin pendarahan apa kepalanya, Pak? Sedih amat. Aduh. Malaikat mungkar nakir akhirnya malah ini pergi ke prakteknya dokter spesialis jantung minta obat penurun tensi. Tapi malaikat mungkar nakirnya begini nanya. Kamu buat apa bawa tiker ke sini katanya. Tiker itu buatan itu loh. Itu tiker itu kan hanya paling awal di Indonesia kan. Buatan kafir itu loh. Nah pertanyaannya apakah mau bidadari diajak tidur di atas tiker? Warna apa tikernya Pak? Tikernya itu apa sih? Oh ya kalau mayatnya itu ditikerin gitu ya, ditikerin terus dikasih kain kafan. Di mereka kan itu Bu, di dipan-dipan katanya Bu, nanti suganya di dipan-dipan. Dipan kan tiker kan? Loh bukan itu ditutup sama dipan. Jadi di mukanya itu diciumin ke tanah. Jadi dibuka kepalanya. Di sono pun dibuka. bukan Bu, di sono pun nanti di surga di dipan-dipan, didudukin di dipan-dipan berhadapan-hadapan. Ada ayat. Oh, di sananya. Maksud saya kalau pas dimakamkannya itu dia suruh cium tanah. Berarti dipannya modal sendiri Bu ya. Sudah meninggal. Kalau saya pernah lihat, jadi wajahnya di dalam kubur itu wajahnya menghadap arah barat. Oke, yang pakai tiker itu diskon khusus itu. Nah itu kain kafannya untuk sarung bantal. Kalau mamanya lupa apa iketannya lupa dibuka itu gimana itu? Ya kan sarung bantal. Makanya saya bilang mereka ini kaum sarung bantal. Kalau mayat menghadap ke barat itu gimana caranya ya? Ya, pokoknya menghadap ke barat lah. Entah mungkin dikasih kompas kan. Dimiring. Telungkup menghadap ke tanah. Miring, Iya. dia miring. Miring menghadap ke tanah. Nah, pertanyaannya gini kawan-kawan. Kan kita pernah dengar kan bahwa kiblat itu sekarang udah bergeser. Nah, itu yang udah keburu dikubur pada dipindah-pindahin itu digeser-geserin. Wah, salah nih udah nih. Pindahin lagi. Wah, ini salah nih udah miringin udah beda nih gitu. Nggak mungkin. Itu ngarahnya salah semua tuh. Waktu tidur mereka kan nggak bisa miring. Kalau mati miring. Gini Pak. Gini sudah menghadap barat, tiba-tiba ada bumi bergoyang. Lah kan geser. Itu nggak jadi malaikat mungkar nakir nggak jadi datang karena ditaruh pelepah kurma, jadi nggak mau dikepung nggak jadi ada pelepah kurma balik lagi. Berarti ada dispensasi dong. Oke, ada Dari yang dispensasi. ini. Ada pengumpul cicak nih. Selamat sore, Ciler, Pak Ciler. Kalau Ciler ini nggak mungkin masuk neraka, soalnya kan dia udah banyak bunuh cicak dia. Iya, itu dia banyak pahalanya udah banyak dong.
Mr. Cicak disumbangin dong Makanya, cicaknya. makanya Bu Sofi pelihara cicak di rumah. Iya, dapat bidadari berapa nih pembunuh cicak nih? Ya kita berduka cita atas meninggalnya Ko Agustan. Woi, jangan berduka cita, bersuka cita. Dapat Berduka 72 cita, bidadari. Woi, ini udah protes tadi Pak. Woi. Saya berduka cita Pak, karena bidadarinya dimakan semua sama dia. Saya nggak kebagian Kak. Iya, cuma saran kepada Ibu Atria, titip aja di situ kan kayak yang tadi dikasih Pak Lidara itu loh, kunci jawaban siksa kubur itu dititip, karena kan memorinya udah pada hilang, itu yang dibilang sama Bu Sofi tadi, gitu. Terus nanti begini kalau saya lihat Pak ya, seperti pada saat yang ini bukunya Pak Ciler. Nih, musuhnya kasih ini. Dititip. Kan memorinya udah pada hilang. Iya. Pak Ciler. Agustan meninggal kepagian, saya jadi batal mualaf. Iya. Cuma begini kalau saya lihat Pak, kan kita gini mengenai Agustan yang baru meninggal ini, kita mengucapkan selamat bertemu dengan 72 bidadari. Tapi nanti channel-channel Muslim itu pasti bilang menghina, menghujat gitu. Orang menyampaikan rasa selamat kok, memang surganya. Kan benar. Memang begitu kan Pak. Iya. Tapi mereka bilang kita menghujat katanya. Loh, ini mana yang benar sebenarnya? Kan benar kan 72 bidadari Pak Ciler. Betul. Seperti yang si apa Kainama waktu itu masuk di tempatnya Pak Bom itu kan? Oh iya, marah-marah itu. Halo. Iya, yang waktu masuk di tempatnya Pak Bom. Ya, yang dimarah-marah terus tapi dapat bonus dari Sinamasa, goblok. Bulat banget gobloknya. yang kita menghina Agustan, orang ngasih ucapan selamat kok menghina gimana? Berarti dia nggak percaya dengan ajarannya kan gitu ya? Iya. Betul. Kita mengucapkan selamat. Mereka kan mau ketemu 72 bidadari yang berdada montok dan di 12 perawan lagi. Menghina itu, lu jangan ngejek gua, capek itu 72 bidadari. Pak Ciler. Ya. Saya mau mualaf supaya bisa ketemu dengan bidadari. Tapi saya mau ada kepastian kalau saya ke sono, tolong istri saya jangan ikut-ikutan, Pak. Kita suasana rusak di sono jadinya. Ada yang cemburu ya, Pak? Waduh, nyerocos terus dia. Bisa nggak diatur gitu, Pak? Ngerti. Bu Sofi. Tadi kayak Bu Sofi. Kalau ke neraka, surga 72 bidadari berdada montok, bervagina rapat tadi Bu ya? Apa Bu tadi yang rapat? Iya betul. Syaratnya Nah kalau rapat kan nggak bisa dipakai Bu, ngapain? enggak Pak, kalau di surga itu kan bervagina rapat. Udah di flower, diperawanin, rapat lagi, diperawanin, rapat lagi, diperawanin, rapat lagi. Gitu terus. Kalau namanya rapat kan nggak bisa dibuka, nggak bisa dipakai dong Bu. Aduh, rapat. Bapak lupa jamu sari rapat. Masih bisa dibuka. Didobrak. Nah, kalau rapat gini Bu, menurut ilmu ndobologi Kainama, untuk membuka yang rapat itu menggunakan teori jilatologi Bu. Makin gila nih. Makin gila nih. Loh kok gila nih? Ilmu itu kan ilmu. Rapat gini loh, gembok atau kunci yang rapat kan harus diolesin kan pakai oli supaya agak ini mudah bukanya. Bukan rapat. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi nggak bisa di janahnya Islam itu tidak mengeluarkan cairan. Jadi sekalipun dia ereksi berkali-kali nggak ada yang keluar Pak. Jadi kayak Bapak tahu kan kalau ranjang dari besi yang udah karatan tuh bunyinya apa? Engket gitu Pak. Nggak enak lah Bu. Masa sih keluarnya cuma angin.
Udah gitu, udah 70 tahun tegang-tegang di surganya itu, iya betul keluarnya cuman kentut, nggak ada keluar Nggak cairan enak soalnya di surga. Nggak enak lah, cuma keluar angin, pes gitu aja. Nggak ada yang keluar, Pak. Aduh, kan nggak tertulis kan? Apa memang ada yang keluar, Bu Sofi? Angin, mana enak? Ada di surga itu tidak, bidadari itu tidak mengeluarkan cairan, tidak menstruasi, tidak, laki-laki juga tidak mengeluarkan sperma gitu. Tapi ereksi mulu, Bu. Coba bayangin. Tuh, surganya itu ada jualan online nggak, Bu? Kan besok itu udah menggunakan QR dia. Jadi minyak. Jangankan jualan online. Di surga itu ada pohon yang mengeluarkan berbagai macam permainan, Pak. Namanya pohon PlayStation. Ada. Minyak olah sejar jahanam nggak berlaku, nggak laku. Tambah rusak, Pak, rusak ngomongannya. Tapi emang benar. Mereka tuh kok percaya ya sama yang nonsen itu, yang aneh-aneh itu loh. Ya. Lah kan tingginya bidadari aja 30 meter. Nah makanya itu. Nah kalau Agusta sekecil itu, makanya cuma kayak tusuk gigi kali, Pak, dipakai sama bidadari. Jadi bidadarinya yang angkat, Bu. Jadi bukan begitu. Dipakai untuk katembat, Bu. Jadi bidadarinya dong yang angkat. Lagi nyundul-nyundul begini, apa sih nih? Salah, itu kuping gue tuh. Itu mata kaki gue ya mereka gitu ya. Jadi memang lagi tentang kematiannya. Tapi yang saya herannya si Agus setan ini isi daripada YouTube-nya itu mengeri-ngerikan loh. Ya. Iya, dia kan kepahitan, Pak. Iya, dia kepahitan sama pendetanya. Iya. Bahasanya jelek. Kepahitan sama pendetanya. Iya. Begitu. Bukan hanya kepahitan itu, Bu, udah kegetiran gitu ya. Getir. Pahit Iya, itu kan jadi bitter. Ya dia kepahitan 2 kali sama udah getir pendetanya. Dia kepahitan sama orang Kristen, tau nggak? Iya. Nah, jadilah begitu ya. Sophia, lu jangan tapi sampai begitu ya? Ya orang Kristennya sebenarnya yang dicaci maki, bukan Tuhannya kan gitu. Iya. Ya, jadi kalau oknum kan kita juga punya kita nggak semua setuju sama apa dan perbuatan pendeta kita atau apa kita gitu. Makanya hati-hati. Tapi kan itu yang kita tegur, bukan Tuhan kita, bukan Tuhannya orang kan gitu. Nah, ya itu. Ya kita dengerin ya. Kita dengerin apa isinya, lihat. Serem-serem, Pak. Isinya tadi kan belum pernah menjadi mereka. Nih isinya. Kalau saya kan pernah jadi anjingnya mereka. Nah, ini kan nilai empirisme yang memang tidak pernah mungkin terbongkar. Ini sudah. Tapi saya menyampaikan kebenaran saya yang hak. Pengalaman saya, emosi saya dan lain sebagainya. Jadi dia bilang artinya terserah orang mau berpendapat apa. Ya, jadi dia Andri Tunggal itu kurang lembutnya bagaimana bahasanya, kurang baiknya bagaimana. Saya mau tunjukkan hari ini malam ini bahwa dia nggak lebih dari gigolo rohani, ya. Dan dia terlahir dari lonte rohani, bangsat dan babi haram. Saya katakan, ketika Anda menyentuh prinsip yang saya pegang dan saya tidak melakukannya, ya, saya akan terbalik apapun resikonya. Ya. Ngeri ya. Sekali lagi, lu Andre ya, lu tidak lebih daripada germo dan gigolo bangsat rohani. Ya, kenapa saya katakan ini? Ngeri ya. Isinya semua, hampir semua hujatan. Kan nggak bisa bayangin. Kalau dipuji-puji sama muslim nggak bisa bayangin ya, kan? di neraka disiksanya seperti apa. Jungkir balik. Banget ini muslim, kok mereka dukung orang seperti ini. Ya, jungkir balik ya. Ngeri nih. Dia begitu benci sama kekristenan itu kenapa ya Pak Bidara ya? Kalau saya lihat memang ngeri dia punya video-video Dia kepahitan, Pak. Dia kepahitan sama pendetanya, dari sinodenya dia pindah sinode, dikecewakan lagi karena dia kayak minta tolong untuk masalah keuangan atau apa, nggak dibantu apa bagaimana gitu loh. Waktu itu ada kok yang
Iya, dia minta bantuan. Pokoknya istilahnya dia kecewa lah sama ininya. Oh, ujung-ujungnya cuma duit toh. Kecewa karena masalah duit. Karena nggak dibantu. Ya kan orang Kristen kan yang mualaf-mualaf itu kan banyak begitu Pak. Mereka mau Kristen berharap berkat seperti yang kayak disebut Pak Lidara kemarin. Kita ini beragama mengharap berkat, nggak pernah berterima kasih kan. Iya, minta berkat terus, berkat terus minta. Nggak dapat kan gitu. Iya, ketika kayaknya duit itu kayaknya kenapa nggak dicucurin nanya kayak sama gua ucun. aja, gua kirimin duit. Tuh. Ya kan gitu, nggak pernah bersyukur. Tapi kan 1-2 kalau juta mah maksimal 5 juta lah gua kirimin. Gua nggak banyak cincong, gua kirimin langsung. Duit orang mati yang lu kirim, duit orang mati. Nah, ini kan nilai empirisme yang memang tidak pernah. Iya benar-benar kerja jadi neraka, uangnya uang orang mati bener. Bukan. Gue sih bisa sih kirim 1 miliar, duit monopoli tapi. Saya juga punya duit-duitan. 10 miliar duit monopoli 10 miliar. Ya, jadi memang isinya itu bukan hanya kepahitan. Bu, kalau kepahitan ya mungkin cuma ngomel, ini kebencian. Udah getir Kak, udah getir. Pahit dan kecut. Kalau Padahal orang Belanda bilang verbijster, artinya itu kan Pak, udah di situ kepahitannya, kesakitannya, perihnya gitu gimana? Kayaknya hatinya itu, jiwanya itu seperti luka yang dicampur asam gitulah. Berbitter. Ya, padahal kalau orang sini. Padahal waktu dia jadi berbitter. Iya. Padahal gini, padahal waktu dia masih jadi masih praktek pendeta, kayaknya bagus benar dia ngomongnya. Ya. Tetapi setelah itu kok jadi ya mestinya kalau udah pindah ya pindah saja udahlah. Udah urusin aja agama. Kan memorinya rusak tadi Pak dibilang memorinya rusak gitu. Oh, iya. Jadi gara-gara itu mungkin otaknya penuh darah itu tadi Bapak, ya kan? Kalau nggak salah penuh darah Pak. Iya. Tadi pun itu. Iya, maksudnya di juga baik-baik. Ya, tergenang darah ya kan, itu baru saja karena dia stroke kan. Lah kemarin nih kita waktu dia jadi pendeta nih kita dengarkan waktu dia masih jadi praktek ya. Ini lagi praktek ini sebenarnya ya. Lagi praktek di berkhotbah. Ini kan praktek berkhotbah nih. Kita dengar ya dia mana dia ya tadi? Kemana ya tadi? Ini dia lagi nah ini lagi praktek khotbah ini. Dibuang ke Babel. Firman Tuhan katakan ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dia bertanya-tanya kenapa saya dibuang? Kenapa saya di dalam tempat ini? Tapi satu hal katakan, supaya engkau tidak mati oleh karena pedang, supaya engkau tidak mati karena kelaparan, dan supaya engkau tidak mati karena penyakit sampah. Dan sama saudara, ketika Tuhan tempatkan saudara di sini, saya mau katakan bahwa saudara sekalian, Tuhan tidak menginginkan bahwa saudara mati oleh karena pedang, oleh karena penyakit sampah, oleh karena kelaparan, oleh karena apa yang telah saudara perbuat. Amin. Amin. Sampai detik hari ini, saya boleh ada dan saya boleh melayani sebagai hamba Tuhan karena kemuliaan Tuhan. Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Amin. 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 Halal darahnya, ya. Catat halal darahnya, ya. Catat halal darahnya. Pokoknya saya nggak mau balas, saya terlalu pusing. Saya hanya mau memperingatkan kepada Rudi Layar Teknologi. Ya. Jika dalam waktu 7 hari mulai sampai saat ini, ya, Anda tidak memberi atau minta maaf, ya, kepada umat Islam, ya, saya menyerukan sekali lagi. Jika tidak minta maaf, saya menyerukan kepada seluruh mujahid yang ada, cari Rudi sampai dapat, ya. Cari Rudi sampai dapat. Kamu saja kamu nantang darah. Ya.
Itu dia ya. Jadi ngeri ya. Gitu. Setelah itu. Wah, Pak Ciler kemana Pak Ciler? Cari Ini cicak, Pak. Cicak lagi cari cicak. Oke. Si Baluhab. Silakan si Baluhab. Lagi bikin kopi mungkin. Enggak, barusan dia ini soalnya. Baluhab feedback. Baluhab. Si Baluhab. Selamat sore. Sore. Silakan. Bisa dengar suara? Bisa dengar tapi feedback Pak, pakai headset Pak. Iya bisa dengar tapi feedback Pak, pakai headset nggak Pak? Halo. Iya Pak. Feedback, Pak. Ya, selamat sore semuanya yang ada di room. Ya, saya sore. hanya mau bertanya. Apakah benar yang sang debaters pernah kan doakan serahkan Pak Ustadz Agustan ini ke dalam tangan iblis ya, dalam nama Yesus? Apakah ini benar terjadi atau seperti apa? Menurut Bapak-Bapak sekalian atau teman-teman sekalian? Benar Pak. Ada videonya kalau nggak salah. Ya, saya cuma bertanya itu apakah benar atau seperti apa? Ya, atau tanyakan langsung, dia kan juga live. Tuh, Pak. Dia sering live Maksudnya saya masuk di room ini, jadi kawan-kawan di room ini mungkin bisa kasih penjelasan buat saya apakah benar begitu atau... Tadi kan ayatnya udah dibaca bersama Lemirian. Sebentar Bu Yasmin, sebentar ya. Cuma itu aja saya tanya itu, silakan kalau nggak ada yang bisa jawab silakan dijawab. Maksudnya ngaruhnya kenapa gitu loh Pak? Iya. Ngaruhnya apa dengan feedback soalnya Pak? Bapak pakai headset nggak Pak? Baluhab? Tidak. Iya, pakai headset dulu Pak. Feedback Pak. Jadi suaranya double kita nggak paham. Oh ya. Ya sudah, itu aja tadi saya cuma tanya apakah kebenaran atau memang sang debaters itu punya doa didengar Tuhan dan ini terjadi atau seperti apa, itu aja. Oh gitu maksudnya. Sebentar, ini Pak Baluhabnya. Jadi maksudnya Pak Baluhab ini, apakah doanya sang debaters itu dijawab karena katanya dikatakan diserahkan kepada iblis pada itu ya? Ya nggak tahu Pak, itu masalah itu kewenangan Tuhan. Sang debaters juga nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak. Saya juga kalau ditanya ya saya ditanya apakah itu doanya dijawab, ya bisa enggak, bisa iya. Tapi kalau berdasarkan Alkitab Pak di 1 Tawari itu dosa tidak diampuni. Tadi yang kita baca Lukas Lukas tadi, terus di Markus 3, Lukas 12 tadi sudah kita baca. Siapa yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan dan tidak ada pengampunan dosa, dan dia memang sudah ditetapkan untuk dihukum Pak. Tadi kita sudah baca di Alkitab. Tadi yang sudah dibuka juga di 2 Petrus 2 tadi ya. Gitu loh. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu Yesus Kristus. Alkitab, firman Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran itu, karena Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, dan jalan kebenaran itu dihujat. Dan karena serahkannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda Pak. Kalau Pak Baluhab tanya apakah doanya Rudi Yohanes dijawab, bisa iya bisa tidak. Tapi kalau dilihat faktanya,
Kalau menurut saya ya iya Pak, karena kebinasaan sudah tidak tertunda. Itu Pak Baluhat ya. Oke, Pak Baluhat sudah ya. Oke Bu Sofi, ada lagi yang mau disampaikan atau yang lain? Silakan. Tanggapannya apa setelah itu? Boleh sedikit Pak? Silakan. Kalau tadi Pak Agustan itu apa Agustan? Kalau Bapak itu tadi Kristen, saya bisa mengucapkan selamat jalan ke rumah Bapak di surga gitu ya. Tapi sayang karena dia bukan dalam kekristenan meninggalnya, saya mau bilang apa? Saya hanya bisa saya mengucapkan selamat bertualang menuju keabadian gitu aja. Kemudian tadi kan ada ayat yang dikasih Lemerian Pak ya. Petrus berapa tadi? Saya lupa. 1 Timotius Bu, 1 Timotius. Oh itu kalau disambung ke ayat lain lagi 1 Timotius 1. Oh iya itu sebelumnya 1 Petrus berapa tadi? Cocok ini disambung, ngeri banget kalau disambung. Jadi kan kalau 1 Timotius 1 itu disambung dengan ayat yang Pak Lidara tadi barusan kasih. Jadi kan kalau kita sudah menjadi pengikut setan-setan gitu ya, Roh Kudus berkata ya kan, aku baca, tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian Roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya kalau sudah ini ditentukan oleh Roh Kudus, kemudian kita menghujat dia, ya bagaimana? Apa ampunannya? Ya kan gitu. Jadi kan janganlah menghujat ketuhanan orang lain kalau betapa beratnya pun hati dan kecewaan kita terhadap agama yang pernah kita anut gitu ya. Itu aja. Kemudian yang saya jadi berpikir gitu ya, bagaimana kelak jejak digitalnya itu akankah ada juga di keabadian menjadi contoh teladan bagi setiap orang yang menghujat atau bagaimana gitu, apakah akan hujatan-hujatannya itu akan dijadikan sebagai bahan dasar kembali menghina, mencaci, merendahkan atau bagaimanalah tentang keyakinan orang lain gitu. Kemudian ya itu jadi dua sisi pihak mungkin, dari satu kita itu menjadi keabadian sehingga menjadi contoh teladan bahwa menghujat Roh Kudus itu ya bagi kita sebagai orang percaya kepada Allah Tritunggal bisa melihat itu gitu ya. Tapi kalau bagi orang yang menghujat, silakan itu tiru dan lihat dari awal sampai akhir apa yang akibatnya. Jadi bagi pendengar, entah berapa orang ini yang mendengar, saya tidak lihat online, pikirkan kalaupun kalian meninggalkan agama Kristen ini, silakan, kami tidak akan sedih. Semakin banyak orang meninggalkan Kristus, semakin luas surga gitu. Tapi ya apa boleh buat, kalau memang kalian tidak merasa sejahtera, di mana kalian merasa damai, silakan, tapi janganlah menghujat, mencaci, menghina, merendahkan atau bagaimanalah. Gitu ya. Kemudian saya tidak mengatakan bahwa Tuhan saya itu paling hebat, terhebat, tapi memang Tuhan saya itu hebat. Pak Agustan itu kemarin membuat channel seperti itu, menghujat seperti itu. Saya tidak membela siapapun pada saat itu, tapi ya saya pikir ya bagaimana gitu ya. Tanpa Ragi membuat 30 hari menentang, dan ya sehingga saat ini, detik ini, puji Tuhan, terima kasih bahwa Tanpa Ragi masih dalam keadaan sehat dan sejahtera kalau saya tidak salah. Tetapi itulah, sebaiknya tadi hal-hal seperti itu tidak terlalu dibawa emosi dan kehilangan akal sehat, membalas. Ya, sebenarnya membalaslah dengan cara yang jauh lebih bagus dari yang dibuat oleh Tanpa Ragi. Nah, ketika saya tanya kenapa Pak Tanpa Ragi begitu, karena katanya ini beribuan tiap hari Bu saya terima
diajab Allah, saya diajab Allah. Saya sudah siap diajab Allah mereka Allah yang mereka sebut itu. Makanya saya buat tantangan seperti itu karena mereka berdoa untuk saya ribuan setiap hari diajab Allah gitu. Jadi saya tidak membela si Tanpa Ragi atau membela Pak Agustan, hanya saja lihatlah dari kedua masalah ini apa titik dasarnya dulu, apa tantangan ini gitu. Itu ajalah. Puji Tuhan, semoga kita tetap setia kepada. Iya, baik. Amin. Amin. Iya, baik ya. Kita masih ada lagi yang itu. Pak John Nathanael, silakan. Pak John baru naik ya, silakan. Pak John, ada yang mau disampaikan? Pak John ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, kalau saya sih apakah di azab atau benar ya saya katakan sih benar ya. Dasar-dasar saya yang saya sampaikan betul bahwa di dalam Imamat 1 Tawarikh 16 ayat 26 itu jelas dikatakan Tuhan sesembahan atau Allah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel ya yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub itu adalah berhala atau setan atau iblis ya. Jadi mereka-mereka yang menyembah di luar apa yang sudah disampaikan di dalam Alkitab itu penyembah iblis ya. Dasar Alkitabnya itu. Dan juga dipertegas juga di dalam Matius ya, di mana Tuhan Yesus juga mengatakan ya di bawah jadi apabila ayat ke-26 ya, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, lalu lihat ia ada di balik di dalam bilik, janganlah kamu percaya, kan gitu ya. Di situ juga dikatakan Tuhan orang di padang gurun itu adalah idol itu tadi atau si jahat itu tadi ya. Jadi ya saya sebagai seorang apologet ya membela iman bukan membela agama ya. Agama bagi saya nggak ada nilainya ya. Ada membela iman menyampaikan kebenaran. Orang-orang yang ya menduplikasi, menyerupakan, membuat cerita yang aneh-aneh ya di dalam kitab kita ya, di dalam Alkitab dengan cerita lain dan menyembah Tuhan yang tidak benar sesuai dengan ayat Alkitab kita di dalam kitab kita, itu ya saya katakan idol. Mereka pasti ya bahasa tepatnya itu ya dipastikan bahasa lamanya itu haikul yakin ya masuk ke dalam neraka ya. Kok menghakimi ya? Saya nggak menghakimi, Alkitab yang ngomong kok ya. Ya bagaimana dia akan selamat orang yang disembah itu adalah berhala. Ya banyak sekali ya siapa dia itu ya Hilal bin Sahar itu siapa dan seterusnya itu kita bisa tahu. Jadi saudaraku yang terkasih semuanya ya, live hari ini itu semakin menguatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan berkati. Haleluya, amin. Alhamdulillah Yesus. Ya, oke. Ada Ali Panji. Silakan Ali Panji. Sebelum kita akhiri ya. Nanti malam kita lanjutkan dengan live yang berikutnya. Nanti malam jam berapa Pak Lidara? Nah, biasa jam setengah 8 Pak. Saya belum tahu sih, baru mau nyoba ikutan. Kalau ini waktunya udah mepet, apa malam nanti malam aja kali? Iya, kenapa? Apa yang mau disampaikan? Ada dikit sih. Apa? Nggak apa-apa. Itu memang Agustan kalau menurut saya sih dia memang sudah kalau istilah kualat lah ya. Di samping itu dia memang tuh dia mau cari nama atau mau cari duit itu. Jadi dia pakai C ya, tannya di bawah-bawah. Apa segala ini situ. Jadi supaya tuh kelihatan keren. Cina masuk Islam gitu kan. Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya sama orang Cina sendiri pun udah banyak disumpahin. Jadi bukan karena kutukan dari Yesus atau Roh Kudus begitu. Udah banyak yang disumpahinnya. Jadi kalau dia mati pun ya wajar-wajar aja gitu.
Iya. Ini Felix Xiao juga nggak lama lagi nih kayaknya. Kan anaknya udah tuh. Anaknya udah kan Pak Lidara ya? Iya, anaknya kapan ya? Itu belum lama kok kayaknya. Iya, nggak lama lagi juga dia itu. Makanya jangan begitu. Kalau saya sih bukannya saya Chinese ya, walaupun nama saya tuh berbau Muslim ya, turunan Chinese. Kalau memang ada orang Chinese yang masuk Islam jadi mualaf, jadilah mualaf yang benar. Kakak saya juga ada 2 orang koko saya tuh jadi mualaf tuh mantep bagus ya. Itu sih menurut pandangan saya dia bagus karena dia memang benar-benar bagus lah, nggak macam-macam kayak Felix Xiao, Agustan gitu. Kalau yang macam-macam kayak gitu kan bikin malu orang Cina. Iya, kalau dia ngimanin agamanya yang baru ya silakan, nggak ada yang larang kan. Iya. Cuma jangan menghujat-hujat. Itu dia maksud saya seperti itu. Jadi kalau dia dapat hukuman seperti itu ya wajar-wajar aja gitu. Begitu aja kali Pak. Ya baik. Oke, terima kasih. Kalau ada tambahan ntar malam kali. Terima kasih ya, Pak. Ntar malam ya. Ntar malam. Shalom. Ya, ntar malam topiknya sih ringan berat ya. Topiknya ini. Iya. Topiknya ini nanti ini. Apa tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Pernikahan sesama jenis LGBT. Gitu ya. Disahkan ya di masjid dengan lantunan surah Al-Fatihah. Di Pakistan. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia kan beda agama aja nggak boleh, apalagi sesama jenis. Kalau ini boleh pernikahan sesama jenis pemuda Pakistan LGBT dilantunkan surah Al-Fatihah. Jadi ya menarik ya. Jadi sudah sah ya, kan karena mereka suka mengatakan bahwa di Amerika pendeta sudah menikahkan LGBT di gereja segala macam, ya kan itu. Ya kita bukakan hal yang sama. Oh iya, ini mantap. Iya mantap itu. Ya, terima kasih. Ya kalau begitu kita akhiri dulu, nanti malam kita lanjutkan. Terima kasih. Ya saudara-saudaraku yang di room, juga yang di live chat, terima kasih atas perhatiannya di dalam live ini dan partisipasinya dalam live ini dari awal hingga akhirnya, sehingga live ini boleh berjalan dengan baik. Juga terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah memberikan super stikernya juga, Pak Indra Tyrex ya, juga Lemantri super stikernya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti malam kita bertemu kembali. Kiranya apa yang kita bagikan di sini menjadi pelajaran, menjadi edukasi. Karena firman Tuhan berkata ya dan amin. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Apapun dosa kita, semerah kermisi dapat diputihkan seputih salju. Tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan ada pengampunan. Itu Alkitab yang katakan, bukan saya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan melalui itu banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Juga di room Pak King David, Pak Wahyu Ilahi, Galeri 99, Bu Yasmin, Lemerian Star, Ali Panji, dan juga yang sudah lebih dulu turun. Sama-sama, thank you Terima semua. kasih atas partisipasinya dan diskusinya pada sore hari ini. Kita lanjut nanti malam dengan dongeng-dongeng juga. Tapi yang pasti kita akan membuka tentang perkawinan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.